Teman-teman, halo apa kabar? Kali ini teman-teman saya ingin membagikan sharing uh, berdasarkan cerita-cerita pengalaman dari mana-mana ya, mengenai jodoh nih, mengenai jodoh. Teman-teman itu sadar gak ya? Mungkin kita sering bertanya, ini jodoh kita bukan ya? Orang ini mau laki mau perempuan nih jodoh kita bukan ya? Gitu loh. Saya yakin teman-teman pasti banyak menanyakan hal demikian. Kenapa kita bertanya kan mungkin karena kita ada tanda tanya, ingin tahu, mungkin ada keraguan, mungkin ada suatu hal yang membuat kita bertanya demikian. Banyak deh, pokoknya semua pertanyaan. Teman-teman gini aja, ini saya cuma mau sharing. Kalau teman-teman mau tahu jawabannya, simple, mudah. Jadi teman-teman cukup merasakan cocok gak ya, sering ribut gak ya, buat kita capek gak ya, membuat merongrong kita gak ya, kayak gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang simple aja. Kemudian gini, teman-teman jangan terlalu jauh mikirnya, cuman gini aja, apakah semua orang sama seperti sifat orang kan beda-beda. Belum tentu nih ya, atau belum tentu nih misalnya teman-teman kenal suatu orang gitu, atau enggak teman-teman tahu sifat orang satu, teman dua, teman tiga, sifatnya apakah ada yang sama? Enggak ya, enggak ada yang sama teman-teman sifatnya. Ada yang sifatnya baik, ini baik, cuman kalau yang ini rada males jalan nih, dia lebih senengnya ini santai-santai. Kalau yang ini nih orang rada serius nih, suka bercanda, nggak suka bercanda tapi orangnya baik kayak gitu. Yang ini suka bercanda nih, omongannya benar. Nah itu beda-bedain tuh. Yang ini orangnya nggak suka bercanda, omongannya tapi nggak masuk di akal atau nggak banyak salahnya. Nah itu hal demikian tuh nandain banyak perbedaan teman-teman. Ya itu yang saya ingin share. Jadi teman-teman kalau mau tahu, mau yakin kan pernikahan atau apapun itu suatu yang sakral ya, untuk yang jangka panjang. Jadi sebaiknya kita jangan salah di awal. Walaupun salah di awal ya mau nggak mau kalau memang jalannya demikian kan. Tapi harus dijamin bahwa itu jangan menjadi kesalahan kita. Jangan karena kita yang mengada-ngada membuat kesalahan atau bagaimana. Biar kalau orang lain yang salah kita belajar, dan kita menjadi pembelajar untuk berikutnya. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, ini jodoh kita bukan, ini udah cocok sama kita enggak gitu, ini bisa membantu kita seumur hidup enggak, karena kan kehidupan misalnya pasangan gitu kan untuk saling membantu soal umur hidup kan. Kalau enggak untuk apa kan, untuk apa gitu kan, mau nikah untuk apa gitu. Kalau misalnya ngerongrong aja atau ngebuat pusing aja atau enggak ngebantu apa-apa, jadi kayak benda mati gitu, atau enggak terlalu bodoh banget, capek gitu kitanya kan. Apa manfaatnya, apa manfaat yang kita mau gali dan terasa bermanfaat untuk kita gitu. Jadi kita tahu jodoh kita apa enggak, kita tahu manfaatnya apa, bukannya kita mau memanfaatkan ya. Memanfaatkan itu adalah dalam esensi ini aja, natural kehidupan aja ya. Cuma tahulah, kita mayoritasnya itu pokoknya kita harus tenang, bahagia, senang, happy, ya gitu-gitu. Kalau misalnya kita oke lah, kita jatuh cinta sama orang, fall in love sama orang ya, tapi nih kitanya itu bisa loh sama semua orang, kita bisa loh ngerasa demikian. Jadi kalau menurut saya nih ya, ada kita suka sama orang ya kan, tapi biasa aja, tapi kita suka sama orang ya. Tapi kehidupan itu jangan kita dibuat pusing. Misalnya suka baik tapi dia suka nyakitin, tapi dia suka membuat kita lelah, membuat kita capek. Ngapain kayak gitu?
ngapain kayak gitu. Kadang suka ribut, kadang-kadang nggak apa ya, nggak ada alasan jelas dia marah atau bagaimana. Apapun itu alasannya membuat kita nggak enak. Satu kali dua kali kita belajar lah, kita belajar. Kalau kita rasa nggak worth it, nggak menarik, tinggalin deh mendingan teman-teman ya. Bukannya kita kejam ya, tapi kita ini untuk jangka panjang. Jadi kalau kita ngerasa oke lah sekali kesempatan, dua kali, tiga kali, tapi kita tahu lah, nah ini kira-kira cocok gak ya. Memang menurut saya ada yang kita bisa ngelihat di awal, ini orang baik, ini orang cocok, ini orang ini oke, itu nggak masukkan. Cuman kita dalam perjalanan penilaian lagi sama kehidupan kita gitu. Oleh teman ada yang baik, tapi dia tiba-tiba dia melakukan kesalahan, ya udah kita terima. Jadi kita bisa tahan levelnya itu seberapa gitu, kedekatan dengan kita, apalagi partner seumur hidup teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa bukan berat aja ya, mungkin banyak faktor nih, ya nggak cocok, oh dia takut kehilangan kita, diperbaikin, tapi gitu lagi ada sesuatu yang membuat kita nggak enak. Ya udahlah, kalau intinya kalau ada sesuatu yang demikian, kita nggak mantep, apalagi kita bertanya jodoh kita bukannya lihat kita bahagia gak, kita happy gak, kita mau, bukannya kita mau terus bersama dia, kitanya mau setia ya. Tapi kalau dianya nggak mau setia, dianya itu ada sesuatu yang ditutupi, dianya ada sesuatu yang dibohongi, bagaimana tuh seperti itu? Ya udah, jadi tandanya ngeliat gitu aja. Misalnya kita giniin, kita ngomongin apa, responnya apa gitu, kita nilai. Kalau di perusahaan kan ada KPI kan, Key Performance Index, di rata-rata aja nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya. Nah udah, kita buat peringkat tuh dalam hati aja lah, kalau malas catat. Kalau banyak nilai fail-nya, banyak nilai jeleknya, cukupnya, D-nya, janganlah teman-teman cari yang nilai kalau bisa A, lebih banyak A-nya daripada C atau D atau E. Nilai jeleknya lebih banyak nilai bagusnya daripada nilai jeleknya. Itu yang ingin saya bagikan. Semoga teman-teman dapat jodoh yang terbaik. Dan soal kita berdoa pada Tuhan, apa minta ini itu penting. Berdoa minta dipertemukan oleh Tuhan terhadap jodoh kita, itu semua penting. Namun teman-teman, itu penting, kita diberikan Tuhan cara mendidik kita itu ajaib, bukan cara manusia mendidik kita, tapi cara Tuhan itu lebih dahsyat. Banyak faktor, dari perasaan kita, dari omongan orang, dari apa yang kita alami, dari apapun itu petunjuk itu dengerin teman-teman. Jangan kita kita bisa memperbaiki semuanya. Cuman kalau kita udah dengar pengalaman orang, kita ada dengar mendapat ilmu dari orang, ya itu suatu hal yang penting untuk jadi pertimbangan. Jangan pokoknya yang kita cuma ngeliat, dia perempuan, dia patut dikasihanin, dia patut ditolong, dia patut dibantu. Jangan teman-teman, kita mau bantu dia, tapi kalau dia membantu kitanya katakan minim atau membantu, tapi nggak ini apa namanya apa ya, kita bisa katakan lebih banyak nggak ngebantunya gitu loh, lebih banyak nggak ada manfaatnya gitu. Ada manfaat tapi lebih banyak nggak ada manfaatnya ya. Kalau kita salah milih, bisa diperbaiki nanti, bisa aja, tapi itu membuang waktu, iya. Kemudian kita capek, iya. Energi kita terkuras, iya. Efektivitas kita, kehidupan kita terhambat, ya. Tapi memang kehidupan tuh demikian, dinamika kehidupan memang demikian. Jadi bersyukur aja atas yang dialamin. Dan kalau teman-teman dengar podcast saya ini, cerita saya ini, ya dengerin aja. Dengerin juga dari teman-teman yang lain, dari siapapun, ya. Itu pengalaman kan. Kalau nggak ada baik, diambil. Kalau nggak bagus, itu teman-teman jangan takut kehilangan ya. Jangan takut kehilangan seseorang, jodoh. Kalau jodoh tuh nggak bakal kehilangan. Kalau teman-teman memaksakan sesuatu, membuat semuanya baik-baiknya, bisa-bisa aja. Tapi tetap kita mengusahakan semuanya menjadi baik, bisa. Tapi
menurut saya uh, terus uh, itu kita bisa merancang semua suatu baik, tapi ada dasarnya itu. Misalnya suatu itu nggak baik, ya tetap nggak banyak nggak baiknya, ya tetap aja nggak baik, biarpun ada suatu hasil yang bisa teman-teman mau nikah gitu kan. Contohnya teman-teman mau nikah, rancang semuanya nih, persiapan dan semuanya, bisa nikah, tapi tanda teman-teman nanya nanti jangka panjang nggak, langgeng nggak, ini nggak ya. Kalau ada yang banyak halangannya, banyak sesuatu yang ini orang nih nyebelin banget gitu, oh teman-teman mikir nih, apa nanti waktu pernikahan jadi apa, baik terus kan, ada naik turunnya kan. Nah kalau dia dalam pernikahan nanti banyak jadi nggak baik, banyak muncul lagi sifat-sifat jeleknya, teman-teman udah pertimbangin kalau nggak perlu nikah, ganti pasangan intinya. Mendingan ya, karena pengalaman belajar itu berat, mendingan rugi di awal dulu nih, teman-teman bisa belajar. Nanti kalau udah ke jenjang lebih lanjut, rugiannya lebih besar dalam belajar. Itu udah pasti dong. Kalau ininya kita lebih banyak perjalanan kita lebih panjang kan, mileage kita terbang. Oh itu bayar BBM kan, bayar bensin, bayar resources kan, sumber daya itu teman-teman. Nggak apa-apa, jadi teman-teman semuanya pembelajaran kehidupan. Kita udah nggak belajar lagi nanti waktu kita meninggal gitu. Itu aja yang ingin saya bagikan, semoga bermanfaat. Teman-teman pastikan kalau banyak jeleknya udah tinggalin aja. Namanya misal pacaran apa itu kan pembelajaran, tapi pembelajaran bukan berarti harus dibenarkan dan bisa dibenarkan dan kita uji gitu, janji-janji gini terus diuji aja sampai waktunya mantap atau enggak, orang banyak jeleknya ya gitu. Feeling, ikutin kata hati, nilai, kan teman-teman bisa jawab. Jangan pikir nanti yang dia gini nanti bisa berubah. No. Lebih lagi kalau udah jadi dekat. Waktu belum dekat aja demikian. Itu sifat beda teman-teman. Itu sifat tuh beda. Sifat itu kecocok-cocokan. Kalau dia suka bohong, dia suka nggak tepatin omongan, jangan harap kita harap baik ya, tapi apakah dia berharap yang sama kita? Banyak teman-teman. Jangan kita harapin mujizat terus, tapi kita benar ya mujizat terus. Kalau kita nggak pakai kepintaran, nggak pakai kepandaian kita juga salah. Pakai akal sehat, pakai insting nurani, kayak gitu teman, cara kerjanya. Semoga bermanfaat. Udah intinya gitu aja. Ya, nggak cocok, banyak nggak cocoknya tinggalin aja. Semua akan makin berat. Semua ada biayanya kok. Tapi yang pasti antara A yang B, C itu beda-beda. Cari yang paling cocok dengan tidak mengesampingkan ada ketidakcocokan. Wajar, manusiawi. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya teman-teman. Bye-bye.